Anda kembali bersama kami di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelidiki warga negara asing yang terlibat dalam kasus pembuatan video pesta seks yang viral di media sosial TikTok. Warga negara asing yang terlibat dalam kasus ini masih terus dicari dan akan dideportasi jika diketahui masih berada di Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali akan bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP untuk menelusuri keberadaan pelaku. Kemenkumham menduga warga negara asing yang terlibat dalam video itu berasal dari salah satu negara di Eropa Timur dan Jerman. Video pesta seks tersebut diduga direkam di salah satu villa yang ada di kawasan Canggu, Badung, Bali. Kepala Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali mengatakan dari penelusuran petugas, video diunggah pelaku sejak 17 Mei 2021 dan viral sejak 2 hari terakhir. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM Bali telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk mengejar pelaku. Warga Gianyar, Bali resah video pesta seks yang tersebar di media sosial bisa diakses anak-anak. Warga berharap para pelaku yang terlibat video pesta seks segera ditangkap dan diproses secara hukum. Harapannya juga dari pihak yang berwajib, pihak berwenang bisa menuntaskan itu semua, mencari kebenarannya, dan kalau memang terjadi semoga bulenya itu dideportasi sesuai dengan hukum yang ada. Ya harus benar-benar diberikan tindakan atau mungkin hukuman sesuai dengan yang berlaku di Indonesia. Ya ini kan kalau itu memang benar terjadi di Bali, ini kan sudah merusak nama Bali seperti itu ya. Ini kan memunculkan berbagai spekulasi bahwa di Bali itu bebas, bisa buat video dan lain sebagainya seperti itu. Perburuan warga negara asing pelaku video pesta seks di Bali akan kami tanyakan langsung ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yang telah bergabung bersama Kompas Petang, Pak Jamaruli Manihuruk. Selamat sore, Pak Jamaruli. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Jamar, sudah teridentifikasi identitas warga negara asing yang terlibat di video pesta seks itu? Ya, sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Memang ada beberapa hal yang kita temukan di lapangan yang menunjukkan bahwa ada detail yang kami temukan orang asing tersebut dari bahasanya dia menggunakan bahasa Jerman. Videonya. Dan juga beberapa di YouTube kami buka memang yang bersangkutan menggunakan bahasa Jerman. Penelusuran kami juga di lapangan, di villa, di tempat di mana video tersebut dilakukan, bisa dipastikan sebenarnya bahwa orang asing tersebut adalah warga negara Jerman. Tapi itu pun membutuhkan pembuktian atau pemeriksaan lebih lanjut. Tapi karena saat ini yang bersangkutan belum ditemukan, kami tidak bisa mengatakan bahwa dia warga negara Jerman sampai nanti yang bersangkutan bisa diperiksa. Baik, dugaannya adalah warga negara Jerman karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Jerman dalam video itu. Tapi karena saat ini sudah melibatkan atau juga bekerja sama dengan kepolisian dan Satpol PP untuk bisa memburu pelaku dalam video itu, bagaimana perkembangan sejauh ini? Apakah sudah bisa diketahui posisinya di mana mereka-mereka yang terlibat dalam video itu, Pak Jamaruli? Sesuai dengan data yang kami peroleh di lapangan dan juga data keimigrasian, karena memang identitasnya yang kami temukan sesuai dengan pengumpulan informasi dari yang menjaga villa tersebut bahwa orang asing ini adalah warga Jerman, namanya Kevin Neubeck, dan data di imigrasi memang kami temukan data tersebut Kevin Neubeck dan masuk ke Indonesia tanggal 24 April dan diperkirakan sudah meninggalkan wilayah Indonesia mungkin sekitar tanggal 8 Mei. Baik. Berarti dia sudah tidak ada lagi di Indonesia, orang yang diduga pelaku dalam video itu ya? Kalau dugaan kami benar, ya memang sudah tidak di Indonesia lagi. Diperkirakan tanggal 8 Mei sudah berangkat dan unggahan terakhir pun di media sosialnya itu terakhir tanggal 19 Mei dan diperkirakan di Siprus. Di Siprus, bukan di Bali. Artinya kalau sekarang masih dalam proses, kemudian pelakunya diduga sudah meninggalkan Indonesia, bagaimana dengan proses selanjutnya terkait dengan proses hukum yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, kepolisian dan juga Satpol PP soal kasus ini?
Ya, kalau untuk yang kita perkirakan baru satu yang berangkat, mungkin yang lainnya masih berada di Indonesia karena kami Oke. belum melihat bahwa yang lainnya sudah berangkat dari Indonesia. Yang lainnya ini mungkin akan tetap kita telusuri, kita coba mencari, mudah-mudahan yang bersangkutan bisa ditemukan. Terkait yang sudah berangkat, ya memang susah sekali bagi kita untuk mengembalikannya ke Indonesia. Oke. Dan kita juga harus memahami juga apakah masalah tersebut merupakan suatu pelanggaran di negara orang. Bagaimana menelusuri orang-orang yang ada dalam video itu, Pak Jamaruli? Lokasinya di mana? Apakah mereka masih ada di Indonesia atau tidak? Jika berada di Indonesia atau di Bali, bagaimana menelusuri mencari mereka yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Bali dan polisi? Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami selalu bekerja sama dengan instansi lain termasuk kepolisian, Satpol PP atau Pemda secara keseluruhan, dan juga aparat yang lain. Ya. Ya, kami harus mencari segala informasi. Dan sebenarnya kami sudah mencoba mencari di bulan yang lalu melalui scrolling data yang ada sama kami, dan kami sebenarnya sudah tahu peristiwa ini ada, dan kami selalu turun ke lapangan, tapi memang yang bersangkutan sudah sempat pergi dari villa yang di tempat mereka menginap. Bagaimana sebenarnya kesulitan untuk bisa mencari orang-orang dalam pelaku video itu, Pak Jamaruli? Kesulitan kami biasanya ketika akun di media sosial tidak sama dengan nama atau identitas yang bersangkutan ketika masuk ke Indonesia. Seringkali itu tidak sama, itu yang selalu menyulitkan. Bagaimana mengatasi itu, kesulitan itu? Mengatasi tentunya mengumpulkan berbagai informasi, terutama dari media sosial, dan juga melalui penyelidikan yang dilakukan di lapangan. Kami memiliki sistem pengawasan orang asing seperti aplikasi pendaftaran orang asing. Misalnya setiap hotel di mana mereka menginap, sebenarnya wajib melaporkan keberadaan orang asing ketika menginap di satu tempat. Dari apa tersebut kami sebenarnya bisa menelusuri. Sayangnya belum semua penginapan yang patuh untuk mendaftarkan melalui apa tersebut ketika menginap di suatu penginapan. Ini juga menjadi suatu kesulitan. Jika ditemukan pelaku atau orang-orang yang ada dalam video itu, apa kemudian sanksi yang akan diberikan kepada mereka? Ini merupakan suatu tindak pidana, bukan tindak pidana keimigrasian, tindak pidana umum yang harus disidik oleh polisi nantinya. Nantinya akan kami serahkan kepada pihak kepolisian agar itu dilakukan penyidikan, sehingga setelah polisi melakukan penyidikan, kalau memang ditemukan kesalahan dan juga bisa sampai ke pengadilan, nanti setelah dari pengadilan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, setelah selesai itu kami kembalikan ke negaranya, dimasukkan dalam blacklist atau daftar hitam, tidak boleh masuk ke Indonesia. Tidak boleh masuk ke Indonesia atau masuk daftar hitam berarti, Pak Jamaruli? Iya, daftar hitamnya. Ini kan sudah dianggap masyarakat juga sudah meresahkan karena sangat mudah diakses oleh anak-anak video ini yang ada di aplikasi atau sosial media. Kemudian bagaimana dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham, pihak kepolisian dan juga Satpol PP supaya peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi di masa yang akan datang? Ya, kami sebenarnya setiap saat, setiap hari melakukan pengawasan di lapangan. Tapi memang mereka ini melakukannya di dalam suatu ruangan yang memang boleh dikatakan tersembunyi. Hal itu agak susah untuk dipantau kalau itu tidak mereka unggah di media sosial. Ketika itu untuk menjadi hal-hal yang pribadi mungkin kita tidak akan tahu. Tapi begitu diunggah di media sosial ini akan menyebar. Ditambah lagi mungkin memang sekarang ini dengan mudahnya hal itu disebarkan dan bisa ditonton oleh semua orang termasuk anak-anak. Ini yang meresahkan bagi warga Bali khususnya, mungkin warga Indonesia secara keseluruhan. Polisi siber dilibatkan dan seperti apa perannya Pak Jamaruli dalam kasus ini? Polisi siber tentunya kami libatkan. Tapi kembali lagi kalau memang media yang dipakai sudah dimatikan atau memang sudah orangnya sudah berangkat ke luar negeri, hal itu tentunya sudah menyulitkan. Apalagi ketika di Indonesia menggunakan media yang ada di Indonesia, tapi ketika ke luar negeri itu sudah diberhentikan sehingga kita tidak bisa mengikutinya. Jadi masih dicari orang-orang lain yang ada dalam video itu, diperkirakan mereka masih ada di Bali, belum meninggalkan Bali. Sesuai data keimigrasian, baru Kevin yang laki-laki yang berangkat ke luar negeri tanggal 8 Mei. Tapi yang lainnya kami belum menemukan datanya apakah mereka sudah meninggalkan wilayah Indonesia.
Masih terus diburu oleh kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Bali, polisi dan Satpol PP. Diminta juga hotel-hotel, villa juga punya peran aktif ya Pak Jamarudin untuk bisa melaporkan tamu mereka soal ini. Nah, sesuai ketentuan, memang seharusnya segala tempat penginapan harus melaporkan keberadaan orang asing ketika menginap di penginapan tersebut. Kalau nanti ada yang tertangkap, Pak Jamarudin, bagaimana prosesnya? Apakah diproses hukum terlebih dahulu atau langsung dideportasi, dikembalikan ke negaranya? Kami kembalikan dulu nanti ke pihak yang lain, misalnya kepolisian, melakukan penyelidikan. Kalau memang nantinya dari polisi misalnya kembalikan tidak ditemukan kesalahan, tapi menurut kami ini suatu kesalahan yang memang bisa dideportasi karena sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk adat istiadat. Karena adat istiadat itu pun itu merupakan suatu hukum yang tidak tertulis. Kalau itu dilanggar, ya itu tetap bisa kita lakukan pendeportasian. Baik, ada hukuman yang menanti proses hukum dan juga deportasi jika ada pelaku video seks di Bali yang tertangkap oleh kantor wilayah Kemenkumham dan juga polisi dalam kasus ini. Terima kasih Pak Jamarudin Maniuruk, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bali telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.